warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sofia Sinaga dengan NIM 0305222259 dari kelas PMM 2 Stambu 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit 4.1.4 untuk memenuhi UTS analisis berlanjut dengan dosen pengampu saya, Ibu Rusi Ulfa Hasana, MPD. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke definisinya. Misalkan A ialah subset dari bilangan real. A subset bagian real. Lalu yang kedua, ada C yang adalah titik cluster dari A. Dan lalu kita misalkan fungsi A memetakan di real. Nah, kita langsung gambarkan saja garis bilangannya. Oke. Di sini katanya A subset real. Jadi kita bikin misalnya di sini ada A. Ini himpunan A. Ini kita anggap sebagai himpunan H yang merupakan subset di bilangan real. Misalkan ada C yang adalah titik cluster dari A. Jadi kan A-nya di sini. Kita anggaplah di sini ada C. Di sini C. Lalu kita misalkan ada fungsi yang memetakan A di real. Nih, kita taruh fungsinya misalnya gini. Oke. Nah, fungsi ini bisa dikatakan mempunyai limit di C jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 dan akan terdapat delta lebih besar dari 0. Jadi ketika C ini kita tarik ke fungsi F, nih, ketika dia menyentuh fungsi, maka dia akan mempunyai limit. Fungsi itu akan mempunyai limit di C. Nah, inilah limitnya. Nah, lalu akan ada epsilon lebih besar dari 0. Epsilon lebih besar dari 0 itu ialah persekitaran dari limit. Jadi, kita ambil sedikit aja, di sinilah epsilonnya. Epsilon. Di sini juga epsilonnya. Itu anggap epsilonnya. Lalu akan terdapat delta lebih besar dari 0. Di sini epsilon ini kita tarik ke fungsinya. Kita tarik ke fungsinya, menyentuh fungsi ya. Nah, inilah deltanya. Lalu yang satu lagi. Jadi, berhubungan antara epsilon dengan delta. Demikian hingga jika X elemen A. Nah, ada X elemen A. Berarti di dalam A ini, himpunan A ada X. Dan X kurang C, nilai mutlak X kurang C, lebih kecil dari delta, lebih besar dari 0. Jadi X ini berada di persekitaran delta. Kita ambillah di sini. Kita ambil sini X-nya. Ini X. Ya kan? Maka berlaku Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Inilah garis X ini tadi menyentuh limit, menyentuh fungsi, akan ada Fx yang lebih kecil dari delta. Yang lebih kecil dari epsilon. Disinilah Fx-nya. Nah, maka dikatakan jika L adalah limit
dari F pada C, maka dapat dikatakan bahwa F konvergen ke L pada C. Nah, bisa kita tuliskan limit F X menuju C atau limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Nah, sebaliknya, jika L bukan limit dari F pada C, maka dapat dikatakan F divergen ke L pada C. Oke, gambaran limit dari F pada C adalah L. Ini gambaran lebih jelasnya. Nih, sama ya, sama yang tadi. Nah, kita masuk ke contoh soal saja. Hitunglah limit X mendekati 4, di mana fx-nya X kuadrat kurang 16 per X kurang 4 sama dengan 8. Kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Nah, jadi kalian harus memfaktorkan dulu si X kuadrat kurang 16 per X kurang 4. Kenapa difaktorkan? Karena jika kita substitusi langsung nilai X-nya mendekati 4, maka kita akan mendapatkan nilai 4 kuadrat itu kan sama dengan 16. Maka kita tidak akan dapat menghasilkan hasilnya itu 0. Nah, oleh karena itu, kita harus memfaktorkannya dulu. Memfaktorkan yang mana? Memfaktorkan X kuadrat kurang 16. Menjadi X kurang 4 dikali X tambah 4. Jadi boleh ya. Lalu tinggal kalian substitusi lah. X kurang 4 dikali X tambah 4 per X per 4. Nah, ini kan sama, bisa kita hilangkan. Sehingga menjadi X tambah 4. Nah, substitusilah nilai X ini menjadi 4. Sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, inilah bentuk grafiknya jika kita gambarkan fungsinya tadi X kuadrat dikurang 16 per X kurang 4. Oke, fungsinya tadi. Ketika kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan X-nya mendekati 4. Nah, inilah mendekati 4, ini dekat X 4. Maka dapatlah di sini limitnya. Yaitu limitnya adalah 8. Oke, guys. Sekian penjelasan saya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.